Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali kalau sore hari ini saya baru pertama kali di tempat ini boleh dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan juga khususnya Bapak Gus Stephen. Saudara, saya singkat saja, saudara, tidak ada yang spesial dari hidup saya. Saya punya satu orang istri, dua orang anak. Jangan dibalik, saudara ya. Istrinya cuma satu, anaknya dua. Saya masih dipercaya Tuhan bekerja di bidang sekuler, tapi diizinkan Tuhan saya 4 tahun sekolah Alkitab, saudara, di Bukit Said. Sore hari ini ada sebuah pesan Tuhan yang begitu kencang yang Tuhan taruh dalam hati saya, yang untuk sore hari ini kita mau belajar bersama-sama. Saya berikan judul firman Tuhan sore hari ini berbicara kita mengenai everlasting favor, saudara. Apa maksudnya? Setiap daripada kita, saudara, pasti kepingin bukan hanya hari ini saja kita menerima berkat, ataupun satu minggu kemarin saya diberkati. Kita kepingin day by day, kita kepingin hari demi hari. Bagaimana caranya kita diperkenan Tuhan, kita mendapat kemurahan Tuhan setiap hari, setiap detik. Bukan hanya hari ini, tapi besok, tapi minggu depan, bulan depan, 1 tahun, sampai selamanya. Hari ini kita mau belajar, saudara. Ada satu orang yang dia menikmati kemurahannya Tuhan itu day by day. Kita mau lihat di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kita akan mulai pembacaan dalam firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 23 ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Saya tunggu sampai semua mungkin bisa membuka. Sama-sama kita mau memperhatikan, saudara ya. Di dalam Mazmur 23 ayat ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, siapa yang menulis ini dan kenapa dia menulis ini, saudara? Saudara, ini adalah Raja Daud yang menulis, saudara ya. Di mana Raja Daud ini dia menikmati kebajikan dan kemurahannya Tuhan, dikatakan seumur hidup. Saudara, di dalam 1 Samuel 13 ayat 14 dikatakan, saudara, Tuhan itu telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Ternyata Daud ini orang yang berkenan di hati Tuhan, saudara ya. Karena dia berkenan, dia dikasihi Tuhan, dia mendapat kemurahan Tuhan, sehingga hidupnya dari bawah, saudara, dari cuma tidak dilihat orang, tidak diperhatikan orang, dan bahkan mungkin orang menganggap dia sebelah mata. Orang tuanya pun menganggap dia sebelah mata. Ada pemilihan, saudara, mau didoakan jadi raja, dia tidak dipanggil. Tapi lihat, saudara, karena dia dikasihi Tuhan, dia berkenan di hati Tuhan, dia bisa dari bawah, dari nol, from zero to hero. Saya berdoa, saudara, siapapun yang ada di tempat ini, bukan hanya saja Raja Daud, saudara, tapi orang-orang yang mau memperhatikan firman, mau mendengar firman, mau melakukan firman. Kalau hari ini kita dengar firman Raja Daud, dari nol dia diangkat ke atas. Saya berdoa siapapun yang dengar, dari nol Tuhan bisa angkat naik ke atas dengan cara yang benar. Saudara, apa maksudnya diangkat? Saudara, dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka. Artinya yang mengikuti Raja Daud itu cuma kebajikan dan kemurahan. Tidak ada selain itu, karena Alkitab mengatakan belaka. Kita mau belajar satu-satu, saudara ya. Kita mau belajar satu-satu, ya. Bisa tolong dibantu next. Oke. Saudara, kebajikan itu dalam bahasa aslinya adalah taubat, saudara. Apa yang mengikuti Daud kebajikan itu apa? Dikatakan taubat artinya lebih beruntung, lebih berbahagia, lebih nikmat, lebih elok, lebih cantik. Jadi orang yang diikuti kebajikan yang Tuhan, face-nya, saudara, itu senantiasa awet muda, tidak perlu ditarik sana, ditarik sini, pasang pedang sana, hidungnya dimancung-mancungkan, saudara. Saudara, firman Tuhan mengatakan ketika diikuti kebajikan taubatnya Tuhan, dia lebih cantik, dia lebih elok, dan bahkan dia lebih beruntung. Namanya lebih beruntung apa?
Orang di sana saudara jualan, mungkin jualan pisang goreng atau jualan apapun, untungnya cuma 1.000. Dia jualan yang sama, tapi dia bisa untung 100 kali lipat. Itu namanya lebih beruntung. Nah, bagaimana caranya saudara? Nanti kita mau belajar satu-satu. Ternyata bukan hanya kebajikan saudara mengikuti Raja Daud, tetapi kemurahan. Nah ini saudara, kemurahan ini artinya set atau favor. Apa maksudnya saudara? Ternyata saudara, Raja Daud juga diikuti oleh kesetiaan, perbuatan kasih, keramahan. Jadi dia kemana-mana orang nyambut dia dengan ramah. Dia ketemu dengan orang-orang yang setia. Dan sampai bahasa aslinya sudah dikatakan tidak ada yang sulit, tidak ada yang sakit, tidak ada yang lama, dan tidak ada yang antri. Oh, saya lihat terjemahannya saudara, tidak ada yang sulit, tidak ada yang sakit, tidak ada yang lama, tidak ada yang antri. Tiba-tiba saudara, suatu ketika saya diingatkan, saya juga mengalami favornya Tuhan. Ketika saya dapat pekerjaan saudara, audit pajak di daerah Batam saudara, Sekupang logistik, perusahaan logistik saudara. Saya hampir 10 hari di sini. Dan pada waktu hari Sabtu libur saudara, tiba-tiba ada seorang menghampiri saya, Pak, nanti Bapak kalau mau ke Singapura bawa free pass ini saja. Saya tidak ngerti maksudnya free pass ini apa, karena saya sudah pesan tiket untuk naik speedboat sama untuk menyeberang ke sana ke Singapura dari Batam saudara ya. Singkat cerita itu speedboatnya jam 8.30 dan saya terlambat saudara ya. Saya sampai di situ jam 8.15, belum boarding, belum ke imigrasi. Wah ya sudah terlambat. Saya cuma berdoa, Tuhan kalau boleh tidak macet, tidak rame. Ternyata saya masuk saudara, justru sebaliknya antri hampir 10 meter. Panjang sekali, waduh. Dan saya lihat ada 5 kaunter saudara, semua antri semua. Ya sudah, saya nggak ngerti, cuma saya taruh free pass itu di kantong saya saja. Saya ada di barisan paling belakang. Tiba-tiba dari sana ada petugas seragam. Dia panggil saya, Pak. Saya mau lihat siapa yang dipanggil, ternyata saya dipanggil. Pak, lewat sini Pak. Lewat, ternyata ada satu jalur kecil khusus, ada karpet merah. Sepi dan yang berani lewat. Loh, saya, iya Bapak, silakan berlewat. Saudara, orang semua yang itu pada lihat saya saudara. Saya jalan, saya tidak mungkin saya dada-dada, saya bukan artis saudara ya. Saya jalan, saya hidup. Saya jalan terus sampai ke depan. Sudah Pak, mana boarding pass ini? Tidak perlu ke sini Pak, sudah langsung ke imigrasi. Saya masuk ke imigrasi, antri juga sudah. Tapi itu berlanjut Pak, tidak usah ke imigrasi, jalan terus. Saudara, saya bingung. Loh kenapa bisa seperti itu? Bapak ada free pass. Loh, ternyata free pass itu VVIP itu. Saya jalan tanpa terlambat, saya langsung duduk paling depan di situ duduk itu tanpa pemeriksaan yang terlalu lama. Saudara, dikatakan kemurahan favor itu tidak sulit, tidak sakit, tidak lama, tidak antri. Dalam hidup kita saudara, tidak ada yang sulit harusnya. Tidak ada yang perlu, bukan namanya kita tidak boleh antri, boleh saudara. Saya tidak ngajarin saudara nyerobot antrian, tidak. Jangan coba-coba seperti saya saudara, kalau tidak dipanggil saudara ya. Saudara, saya dipanggil dan akhirnya saya bisa jalan, saya bisa lolos saudara. Dikatakan kebajikan dan kemurahan itu mengikuti, namanya mengikuti saudara. Saya jalan kemana, bayangan saya itu mengikuti saya. Saya jalan kemana, bayangan saya itu mengikuti saya. Tapi ternyata saudara, terjemahannya bukan seperti itu. Bahasa aslinya mengikuti itu adalah radam, atau bahasa Inggrisnya pursue. Artinya apa? Mengejar. Artinya mengejar saudara ya. Karena waktunya mepet saudara ya. Saya diam di sini, ada orang di situ. Orang itu mengejar saya. Padahal saya diam. Kalau tadi bayangan saya jalan, baru diikuti bayangan saya. Tapi kalau ini namanya radam, pursue. Saudara mau kemana pun, saudara diam pun, di toilet pun, duduk pun, itu dikejar. Dan yang mengejar siapa? Yang mengejar itu adalah kebajikan. Yang mengejar itu adalah kemurahan. Dan dikatakan mengejar sampai menerkam, memakan habis, serta ditelan dan dibungkus. Jadi kalau lihat orang itu tidak kelihatan, yang kelihatan cuma kemurahan Tuhan, kebajikan itu. Siapa yang tidak ingin saudara? Saudara, bukan hanya Raja Daud saja. Saya mengalami. Saya berdoa siapapun lagi yang dengar firman Tuhan,
Mau percaya taruh dalam hati, dia juga bisa mengalami dikejar bukan mengejar. Diam saja, tiba-tiba ada kerjaan datang. Di rumah saja, saudara berdoa, tiba-tiba ada telepon masuk, ada transferan datang. Saudara, ini bisa terjadi, dan ini terjadinya bukan hanya 1 kali, 2 kali, 4 kali, tapi dikatakan kebajikan dan kemurahan belakang mengikuti aku seumur hidup. Seumur hidup artinya saudara everlasting, selama-lamanya. Siapa yang nggak kepingin saudara? Diikuti berkat, dikejar berkat, dikejar kemurahan, diikuti kemanapun kemurahan. Saudara, tadi saya berangkat itu macet sudah. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong pindahkan mobil saya ke depan. Mungkin kelihatan orang gila, tetapi saudara, saya macet, berhenti sebentar ada jalan masuk, berhenti sebentar ada jalan masuk. Begitu panjang saudara, antrian saudara. Ada rel kereta api. Seolah-olah saudara saya diberikan jalan. Saudara, ini bukan hanya terjadi sekali. Raja Daud terjadinya seumur hidup. Jadi maksudnya apa saudara? Kondisi sulit, mustahil, serta musim yang mungkin sedang tidak bersahabat. Hari ini saudara kita dengar mungkin resesi, ada bencana hidrometeorologi, angin, banjir, musimnya sedang tidak bersahabat, musimnya sedang tidak baik-baik saja. Tetapi ingat, kalau ada anak-anak yang diikuti kebajikan dan kemurahan, selalu ada pertolongan Tuhan. Biarpun musimnya tidak baik-baik saja, biarpun keadaannya sedang susah, sedang sulit, semua bisa terlewati. Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Lihat, dia harus berhadapan dengan dapur api. Dikatakan Alkitab mengatakan panasnya diperlipat 7 kali lipat, sampai orang yang ngantar dia itu kebakar. Tapi dia 3 orang ini masuk. Dapur api seperti mainan di playground, saudara. Tapi ada 1 orang, itu anak dewa, tidak terbakar, tidak hangus. Itu orang-orang saudara yang diikuti, biarpun kondisinya sulit, kondisinya panas, kondisinya susah, dolar naik, semua serba susah, cari untung susah, kerja susah, tetapi orang yang diikuti kemurahan Tuhan, tidak ada yang sulit. Saudara, satu ketika saya diizinkan Tuhan, saya dapat sebuah tanah. Saya bangun dari kantor saya buka sebuah kantor konsultan pajak saudara dan pusat accounting. Cuman ya namanya Pondo Dengkul, sudah Pondo Iman saudara ya. Saya ngurus IMB, izin mendirikan bangunan belum selesai, cuman ya sudah dibangun saja. Nah, hari-hari itu saya banyak dengar teman saya saudara, tempatnya nggak ada IMB-nya sama Satpol PP dibongkar. Pada waktu itu diizinkan saya ada pekerjaan ke Jakarta, saya harus ke Jakarta saudara. Dan di situ sudah ada orang 50 orang yang kerja. Dipakai ada mesin juga. Saudara, orang tua saya buka percetakan, terus saya taruh di situ juga sudah. Mama di sini saya sediakan tempat. Saudara, jadi berisik. Tetangga kanan kiri marah saudara. Akhirnya lapor Satpol PP. Adik saya sudah yang main keyboard saudara di GSSTB itu saudara. Saya suruh kamu tolong jaga ini, saya berangkat ke Jakarta. Paling 1-2 hari. Tiba-tiba saudara di tengah saya lagi meeting. Saya masih ingat jam 11.45 ditelepon berkali-kali sama adik saya. Kenapa nih? Saya akan ada Satpol PP di depan rumah mau masuk, naik izin. Waduh, matang. Sudah suruh tunggu ini kan. Nanti bilang jam 12. Suruh dia masuk jam 12. Berapa orang? 15-20 orang, 1 truk di depan tempat tanah yang lagi saya motor. Saya tidak punya izin. Saya langsung berhenti meeting, saya masuk ke sebuah tempat itu, saya berdoa. Saya lihat sebuah ayat di dalam Mazmur 147:15 bahwa firman Tuhan itu bisa berlari. Mazmur 147:15 dikatakan, Dia menyampaikan beritanya ke bumi dengan segera, firman-Nya berlari. Saya cuma berdoa, Tuhan, kamu yang kasih tanah ini, kamu yang suruh saya bangun jadi kantor. Aku memang salah, belum selesai tak bangun, tapi aku sudah ngajukan loh Tuhan. Tapi bukan dipersulit, tapi ada beberapa item yang menurut mereka belum cocok, jadi terus lama. Saya minta tolong Tuhan, saya percaya demi nama Tuhan Yesus, kalau Daniel masuk ke dalam gua sini,
singa-singa di kampung itu kan menghapus semua matanya orang-orang Sabtu. Saya berdoa demi nama Tuhan Yesus, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus berlari ke rangka. Saudara, saya telepon tadi, sudah suruh diam. Terus apa? Ini udah diamar. Sudah suruh dia masuk. Apapun yang terjadi, mau diapapun sudah terserah. Kalau Tuhan izinkan di keluar, ya sudah. Saudara, mereka masuk. Si banyak orang yang satunya bawa kamera, satunya bawa foto segala macam, mau foto-foto, dan masuk kepalanya itu sudah 15 orang. Mana orangnya? Sepi. Sini di jalan, budak. Dan mereka anehnya, ini orang ada di depan seperti saya, tapi mereka di atas. Mana ada orang sepi? Mohon maaf ya Pak ya, ini ternyata laporan palsu. 15 orang dan hanya dia foto-foto, bukan foto yang di sini, di atas di foto sama dia. Sudah mohon maaf Pak, kita pulang. Di saya bingung, telepon lagi, gimana? Aneh. 15-20 orang dibilang mungkin lagi mabuk baik semalam itu ya. Orangnya banyak dibilang tidak ada orang, lagi rame dibilang sepi. Raja Daud bisa mengalami, saya bisa mengalami. Saya percaya setiap orang yang mendengar firman Tuhan, percaya dalam iman, dalam hati ini, dia juga pasti diikuti kemurahan Tuhan seumur hidup. Soalnya pada masa Covid siapa yang tidak susah? Untuk makan saja susah, untuk survive saja susah. Buru-buru orang mau makan sudah, buru-buru orang mau bayar pajak. Untuk makan saja susah, apalagi mau bayar fee konsultan pajak. Tapi saya tetap harus ramai. Saya punya istri, saya punya anak, saya punya cicilan. Terus bagaimana? Saya santai saja. Hidup ini ada di tangan Tuhan. Hidup ini, kita ini karyanya Tuhan. Dikatakan kita segambar dan sepeta dengan Tuhan. Tuhan, ini semua klien saya. Mohon maaf Pak Alek ya, saya stop dulu, hampir semua stop dulu. Fee-nya, waduh mohon maaf Alek tidak bisa bayar fee. Ya wes, tidak apa-apa, doakannya iya. Dan bahkan ada, waduh, saya malah dikatakan kasih. Ya sudah, untuk besok itu saya tanya, mau beli susu, mau beli pampers, ya sudah. Nah, bayar cicilan sudah tenang. Kita punya Tuhan. Mau disita, mau diapapun, kita punya Tuhan. Saya tidak ngandalkan siapa-siapa, saya cuma berdoa Tuhan. 1 minggu ini kita butuh untuk hidup. Saya tidak punya pekerjaan lain. Saya bukan pengkhotbah yang terima PK. Setiap kali saya melayani, saya selalu tolak PK. Kenapa? Karena saya maunya dibayar sama dia. Saya dapatnya free, saya harus kembalikan free. Dan saat itu saudara, saya berdoa, tidak terjadi apa-apa. 1 hari, 2 hari, tiba-tiba hari yang ketiga saya ditelepon teman saya yang lama tidak pernah ketemu, tiba-tiba telepon. Dan orangnya aneh, sudah saya ini tax consultant. Dia mau bangun pabrik, dia mau ngurus izin PBG, pendirian persetujuan bangunan gedung. Suruh saya yang ngurus. Bro, aku ini konsultan pajak, bukan konsultan legal. Enggak, aku percaya dulu. Sudah tolonglah, ayolah, tolonglah. Enggak, saya enggak mau. Saya bukan sub bidang saya. Tolonglah, aku pikirkan dulu lah, bro ya, tolonglah bro. Wes nanti kenal dulu ya. Udah saya tahu dia. Aku malam saya berdoa. Tuhan, tolong Tuhan, gimana nih? Kamu minta, saya sudah kirim. Tapi aku gak ngerti. Terima, nanti saya yang tuntun kamu. Saudara, akhirnya saya terima. Terus gimana Tuhan? Malam ini kamu buka laptop, kamu buka penawaran. Berapa Tuhan? 200 juta. Wah, Kak, kurang parah Tuhan. Buka, saudara, saya buka. Besok pagi jam sekian kamu telepon. Dengar saudara, saya suara di telinga saya. Besok pagi saya telepon, ini pagi Tuhan, telepon sekarang. Saya telepon, gimana bro? Langsung diangkat, shalom, ada kabar gembira ya? Waduh, aku ini tidak bisa. Saya jujur, saudara, aku tidak bisa. Setelah aku percaya kamu, setelah tolonglah. Kamu buka penawaran. Kebetulan saya buat penawaran. Loh kok aku ini ada? Coba langsung send sekarang. Bisa dibuka. Wah, ini mahal, 200 juta cuma ngurus begitu Tuhan gak keliru. Sudah dibuka. Oke bro, tak transfer ya sekarang 100 juta.
Tanpa saya belum bekerja, belum apa-apa, saya tidak ngerti mau buat apa dengan ini semua. Sampai hari ini kehidupan saya rata-rata seperti itu. Hari ini bukan hanya saya berdoa semua orang yang dengar di tempat ini juga bisa mengalami hal yang sama. Cepat saja saudara, kita mau belajar saudara. Kuncinya apa? Kuncinya apa? Kunci yang pertama saudara, mau tidak mau, next ya. Kunci yang pertama mau tidak mau di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama dikatakan, kenapa kok Daud itu bisa dapat hasil? Ayat yang 6 tadi, kebajikan dan kemurahan senantiasa mengikuti seumur hidup saudara. Karena di dalam ayat pertama dikatakan Tuhan adalah gembala. Dikatakan takkan kekurangan. Kalau Daud menjadikan Tuhan gembalanya, hidupnya sehingga tidak pernah kekurangan. Kalau hari ini, malam hari ini, ada bagian orang-orang yang menjadikan Tuhan gembalanya, hidupnya tidak akan kekurangan. Maksudnya jadi gembala itu apa? Saudara-saudara pernah lihat enggak? Kalau gembala domba, saudara, dombanya itu di belakang, gembalanya itu selalu di depan. Berarti kalau menjadikan Tuhan gembala, saudara, berarti mengedepankan Tuhan, menomor satukan Tuhan, dan hanya dengar suara gembala. Coba saya bisa minta tahu, di situ ada video saudara ya. Ada sebuah di peternakan saudara, ada orang-orang itu kepingin manggil domba-domba, tapi domba-domba ini dipanggil orang pertama, diklik gambarnya nanti bisa keluar ada tanda play ya, bisa diklik gambar yang paling atas, nanti ada tanda play, ya bisa dibuka, bisa di drag saja begitu. Saudara, di peternakan domba ini, dombanya banyak tersebar di kanan, di kiri, dan jalannya jauh. Dan orang-orang tuh ingin manggil dombanya, orang satu, orang dua, tidak bisa saudara. Yang bisa hanya gembalanya. Karena apa saudara? Domba itu yang didengar hanya suara gembala. Suara gembala itu adalah suara firman. Sudah bisa? Saudara, gembala dalam bahasa aslinya itu rah, artinya pastor, guru pelatih atau companion, yang menemani, yang selalu membisiki. Bisa dibuka? Domba itu saudara, ketika dipanggil orang pertama, tidak mau datang, sampai dengan cara apapun dia tidak mau datang. Bisa? Akhirnya ketika domba itu dipanggil sama yang gembalanya, sedikit saja suaranya, ya udah apa? Suaranya bisa keluar? Suara yang agak kecil harusnya bisa digerak. Cuman kalau nggak bisa nggak apa-apa. Coba saja. Suaranya bisa keluar? Oke, saya tunggu sambil lanjut lagi saudara, karena masih banyak yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saudara, yang didengar domba itu hanya suara gembala. Suara gembala itu suara apa? Suara gembala itu adalah suara firman. Percayalah saudara, firman yang saudara dengar, firman yang saudara baca, itu firman itu yang memberi hidup. Yohanes 6 ayat 63 mengatakan apa tuh? Rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi setiap kali kita dengar perkataan ya, ini suaranya. Selama kita dengar firman saudara ya, dan firman itu yang memberikan hidup. Firman itu ada kuasanya. Ibrani 4:12 mengatakan apa saudara? Firman Allah itu hidup dan kuat. Kalau itu saudara pegangannya cuma firman, yang saudara dengar berita firman, bukan berita banjir, berita angin, berita resesi, berita susah. Ada rencana mau kerusuhan 98. Kalau saudara tadi saudara dibuat dengar berita seperti itu, bukan malah menguatkan saudara, malah mengedaunkan kepercayaan saudara sama Tuhan. Dengar firman, baca firman, saya percaya saudara tambah hari tambah kuat, imanmu terbangun, semangatmu terbangun, berkatmu juga semakin kuat. Dan namanya gembala depan saudara, pastikan domba-domba itu mengikuti gembala. Gembala jalan ke depan, bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa, next saja.
Oke. Ya. Saudara, namanya mengedepankan Tuhan. Nah, oke. Ya. Ya, ini saudara. Pokoknya banyak. Nanti tolong ya, siap ada video lagi bagian terakhir, bisa dipersiapkan di slide yang agak terakhir yang ada orang main football. Kalau domba itu kita menjadikan Tuhan gembala, kita berarti kita dombanya. Kalau domba seperti itu tadi yang didengar hanya suara gembala. Suara gembala adalah suara firman. Apa yang hari-hari itu saudara dengar? TikTok, YouTube, saudara. Masuk ke firman. Ketika engkau dengar firman, mengedepankan gembala. Saudara, namanya mengedepankan gembala, berarti segala urusan pekerjaan Tuhan harus nomor satu. Pelayanan harus nomor satu. Ibadah harus nomor satu. Segala macam kewajiban mengenai ketuhanan harus ada di depan, saudara. Matius 6:33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Coba tolong bantu saya. Apa yang tidak termasuk di dalam semuanya? Rumah, mobil, masa depan, puasa, pekerjaan, pasangan hidup, keuangan, apa yang tidak termasuk di dalam semuanya? Kalau kita mengedepankan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, mencari Tuhan dan kebenarannya dahulu, dikatakan semuanya Tuhan bisa tambahkan. Saudara, ini pun juga saya alami, saudara. Saudara, hari ini bulan-bulan Maret dan April ini sibuk-sibuknya konsultan pajak, saudara. Karena harus lapor SPT tahunan, pribadi dan badan. Saya sibuk banget, saudara. Tiap kali setelah selesai satu ditambahnya satu orang, Pak saya mau ketemu ada kesusahan pajak. Belum selesai, ada orang menunggu, belum selesai, waduh banyak sekali. Tiba-tiba ada sebuah gereja telepon, Pak bisa bantu pelayanan isi untuk 2 malam. Saudara, daging ini sudah ngomong dalam hati, ngomong repot, pekerjaanmu gak mari, wis tolakan naik, kemis berikutnya saja nanti. Saudara, kita di dalam diri kita harus bisa mencerna ini suara siapa. Saya punya prinsip, bisa atau tidak bisa. Kalau itu Tuhan harus bisa. Saya langsung jawab, bisa. Di tengah-tengah kesibukan saya, schedule saya hentikan semua schedule saya, janjian saya hentikan semua. Kalau saya janjian satu orang ketemu, saudara, mungkin saya bisa dapat 3 juta, 4 juta. Kalau hari itu bisa 5 orang, bisa dapat 15 juta. 2 hari saya cancel. Karena ketika saya harus menyampaikan firman, saya harus berdoa, saya harus belajar. Saya bukan hanya sekedar menyampaikan, oh nanti begini, enggak. Saya harus belajar, saya harus tahu, saya harus ngalami, saya harus puasa, saya harus berdoa. 2 hari saya kosong, saya cancel semua. Enggak terjadi apa-apa dengan saya. Sehingga tidak hari Kamis saya layani, saya berangkat ke gereja waktu malam. Kemudian tiba-tiba ada telepon masuk, Pak, iya, ini dengan Pak Alek ini. Bapak siapa? Bapak kenal ini? Loh, aku tahu Pak Muldoko, aku tahu, teman aku gak kenal. Loh Pak, saya temannya ini, Bapak Erick Thohir tahu, teman aku gak kenal. Oh saya baik, saya tim suksesnya Bapak Jokowi. Loh, kenal saya dari mana? Saya konsultan kecil, gak kenal, gak buka pelang, gak apa-apa. Sudah. Pak, ini ponakan saya ada masalah.
kena masalah pajak 1,5 M. Bapak tolong bantu ya. Oh iya Pak, tolong ya di WA saja Pak. Apa saya mau pelayanan ke gereja, data-datanya atau masalahnya apa di WA. Malam saudara orangnya telepon, kasih banyak. Waduh, aku sudah kesel dari malam saudara, dari pagi sampai malam selesai pelayanan. Saya tidak mikir apa-apa sudah. Setelah pulang rumah saya makan, saya mandi, saya mau tidur, ada suara kan ke kantor. Buka itu semua data itu, kamu pelajari dan kamu perhatikan ini. Ada pasal pajak ngomong begini, seret. Sudah selesai kamu pelajari, kamu ngerti, besok pagi kamu ketemu dengan orang pajak. Langsung sudah. Loh Tuhan, aku gak kenal. Besok ketemu, nanti aku yang tuntut. Kamu pelajari, kamu ngerti poinnya, kamu belajar ini. Satu ayat ini, pasal ini, PMK nomor ini, pasal ini, tahun ini. Kamu belajar. Besok kamu tinggal ngomong ini. Sudah, saya bukan pinter, saya cuma dituntun. Ya sudah besok kamu berangkat pagi jam 8. Belum buka sudah berangkat pagi, saya berangkat Pak. Orangnya, saya ketemu orang tinggi besar Pak. Pak, saya dari perusahaan ini, saya ini. Oh iya, perusahaan ini ada masalah. Gini. Dia ngomong banyak terus sampai selesai. Ini dendanya semuanya harus bayar 1,5 M. Sudah selesai Pak. Giliran saya, Pak, mohon maaf Pak ya. Ini dalam pasal ini, ayat ini ngomong begini. Saya ngomong teman-teman. Oh iya ya Pak. Ya mohon maaf Pak. Saya salah. Benar Pak. Sudah Pak, masalahnya terus. Saudara cuma sesimpel itu. Akhirnya saya telepon juga. Dari 1,5 M. Akibat saya mengedepankan Tuhan, saya dapat sukses 10%. 150 juta. Ketika kita mengedepankan Tuhan, ketika kita mengutamakan pekerjaan Tuhan, pelayan Tuhan, entah itu besar, entah itu sepi. Saya pelayani malam itu juga, saya tidak terima BK, sudah saya tidak mau. Ini pun juga saya minta tolong, jangan kasih saya BK. Saya mau melayani pure biar Tuhan yang melihat kesungguhan hati saya. Saudara, Raja Daud mengalami, saya berdoa, saudara. Semua yang ada firman Tuhan, saudara, juga bisa mengalami. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Balik lagi, belum sampai ke slide ini. Balik lagi I1. Dikatakan takkan kekurangan aku, berarti semua serba cukup, pas kebutuhannya. Dan di situ ya sudah ada mesin ATM. Ini bukan mesin sembarang ATM sudah. Satu ketika saya lagi sibuk-sibuknya, saya harus mengurus pembayaran, saya masuk ke ATM itu saudara, ramai saudara. Ada ATM mungkin ada 10 dan orang itu ramai. Saya taruh handphone saya di atas sama dompet saya di atas ini. Tetap saya saking sibuknya di ATM, ada telepon saudara, habis saya taruh lagi, habis selesai saya lupa handphone saya ketinggalan di atas. Saya pergi, saya naik mobil, sudah saya berangkat. Setelah setengah jam saya baru ingat, wah, HP ku mana? Waduh, ketinggalan. Suara mau pasti hilang, sudah setengah jam orang hilang. Sudah eye-catching di depan mata ini, saudara. Handphone ku gede, saudara, tebel. Saudara, saya cuma berdoa Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Saya cuma hamba-Mu, jaga hidup saya. Kalau boleh tidak hilang, tapi kalau hilang pun aku terima kasih. Saudara, sehingga juga saya balik. Antri memang, tapi handphone saya tidak bergeser, tidak bergerak, seolah tidak ada yang lihat. Padahal itu pas di depan mata ini. Saudara, ketika kita menjadi Tuhan gembala, mengedepankan Dia, tidak ada yang suka, tidak ada yang sulit. Next, saya cepat saja kunci yang kedua. Next saja. Next. Kunci yang kedua dikatakan Mazmur 1 ayat yang kedua tadi dikatakan, nah, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Membaringkan berarti saudara ada kata-kata rabat atau rest, mengistirahatkan, lay down, berbaring, duduk. Saudara, ternyata ada sebuah kuasa yang sangat besar dari arti kata rest ini. Tahukah saudara pada waktu Adam mendapatkan Hawa,
dalam Kejadian 2:21, Tuhan membuat manusia itu rest, tidur nyenyak. Dan saudara, saya dapat pembukaan dari Roh Kudus itu. Ketika orang itu rest, tidur berarti kan tenang, saudara. Matanya tertutup, telinganya untuk semua pendengaran sudah mulai berkurang, consciousnya, kesadarannya tentang dunia sudah mulai menurun, dan dia tertidur, tidak mendengar suara-suara dan mulai tenang, saudara. Dan tiba-tiba ketika Adam sudah mulai tertidur, Tuhan bilang, diambil yang salah satu, berarti diambil salah satu dari rusuk Abraham, dan Alkitab jelas mengatakan, dan dari rusuk yang diambil itu, dari satu rusuk yang diambil itu dibangunnya perempuan. Tahu nggak saudara, manusia itu punya 12 pasang rusuk, berarti 24. Lah kok aneh, Tuhan ngambil satu, dari satu itu sama Tuhan dikembalikan 12. Saudara mau berganda, saudara mau melipat ganda, satu bagian itu biarkan diambil. Mengenai perburuan, ketika saudara berikan yang satu itu, Tuhan kembalikan 12 pasang. Satu diambil, dikembalikan. Dari satu, sudah banyak, dari satu rusuk itu dibangunnya perempuan. Satu manusia baru dengan 12 rusuk. Kelihatannya Tuhan jahat, dia ambil satu, tapi dia kembalikan berlipat-lipat. Pada saat mukjizat memberi makan 5.000 orang, yang diambil Tuhan berapa? 5 plus 2. Mesti ada harus yang diambil dulu, mesti ada yang dipersembahkan dulu, mesti ada korban mezbah dulu. Saudara datang sore hari ini di tengah-tengah weekend, entah itu anak muda, entah itu siapapun, saudara, setiap jerih payah saudara itu dihitung sama Tuhan. Hujan, badai, apapun, kondisi apapun, tapi saudara mengutamakan itu dihitung sama Tuhan. Diambil satu, saudara kasih korban, kasih mezbah, Tuhan kembali. 5 dan 2 diambil sama Tuhan. Disuruh orang itu rest, duduk. Dari yang diambil dia ucap syukur. Dari 5 dapat 2. Tuhan bisa kasih itu sisa 5 Tuhan. Sisa 12 batu. Saudara, rest ini dari kata-kata dari tokoh Alkitab namanya Nuh. Nuh arti katanya itu adalah favor, kasih karunia Tuhan. Ketika didapati saudara, Nuh itu bisa rest. Tuhan mencurahkan yang namanya favor ini. Rahasia simpel supaya favor bisa mencengkram saudara. Simpelnya apa? Hati dan pikiran saudara harus tenang. Saya kasih tahu sebuah rahasia saudara. Saya minta waktu sedikit lagi saudara, habis ini selesai saudara ya. Dalam Kejadian 5, saudara, ketika Tuhan melihat maka dilihatnya semua manusia itu jahat. Jahat itu ketika saya belajar bahasa aslinya adalah poneros, bukan ponari gitu. Ponari sudah lewat. Poneros. Poneros itu artinya saudara, hati dan pikirannya jahat, tapi dia ada arti yang kedua. Arti yang kedua itu artinya penuh dengan kerja ngoyo, keras, khawatir, cemas. Ternyata saudara, rasa cemas, khawatir, ketidaktenangan saudara itu poneros, itu jahat. Di mana? Seperti seolah-olah saudara tidak percaya kepada Tuhan. Seperti seolah-olah saudara tidak percaya mengenai apa yang Tuhan bisa lakukan. Saudara, kunci yang ketiga saudara ya. Ia Mazmur 23 ayat yang ketiga, bisa next. Mazmur 23 ayat yang ketiga. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, saya pernah ingat satu ayat saudara ya. Sorry, masih kelewat saudara, saya ingatkan Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 13. Bisa dibuka 1 Korintus 9 ayat 13. Saudara, ini ayat penting, ini ayat pegangan saya. Dan saya juga mengalami ayat ini. Dikatakan apa? Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupan. Jadi setiap kita yang melayani Tuhan, kita itu musik, singer, songwriter, asir, pendoa, multimedia atau apapun, sudah dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus. Saya melayani sudah sore malam hari dikatakan janji firman yang dapat penghidupan. Penghidupan itu bahasa aslinya itu adalah estio, yang artinya makanan, masa depan, dan fasilitas. Saudara, saya bukan dari keluarga orang kaya.
Dulu orang tua saya cuma jualan minyak, dan saya juga harus dorong aku minyak itu saya jualan di Sinar Bintoro, saudara. Saya bukan dari siapa-siapa, tapi saya pegang ketika saya melayani. Dulu saya juga kaum muda, setiap Sabtu saya tidak pernah weekend keluar apa saya jadi ketua pemuda. Saya tunggu semua anak-anak pemuda, saya layani. Habis selesai, sebelumnya saya jemput mereka. Habis itu saya taruh di gereja, kita ibadah. Setelah selesai saya latihan musik. Saya dulu drummer, saudara. Setelah selesai latihan saya antarkan satu-satu pulang rumah. Saya terus setiap Sabtu seperti itu. Tahukah saudara, penghidupan saya itu disiapkan sama Tuhan. Apa yang tidak pernah diulang dengar. Saudara, saya bukan sombong, saudara. Saya diberikan kantor bersama Tuhan, diberikan kamar bersama Tuhan, lebih daripada hotel bintang 5. Saya tidak minta itu, saudara. Tapi Tuhan berikan semua. Tiba-tiba ketika saya bangun kantor, saya bangun rumah, ada mereka datang, ada marmer datang, ada ada granit datang. Bisa dibuka tadi gambarnya. Next. Sedikit saja saudara, supaya saudara juga sama-sama yakin saudara kalau saya bisa dapat saudara. Bukan ini gambar yang ada gambar sebelumnya. Ya. Saudara, itu kalau di paling atas itu adalah kantor saya. Yang paling bawah kanan itu adalah kamar saya. Soalnya saya tidak pernah minta ini, tapi ketika saya bangun, ada orang datang, Pak, aku begini, Pak, ini ada bahan ini. Saya nikmati itu semua. Fasilitas itu saya tidak pernah minta. Tuhan, aku minta kamarmu ya seperti ini ya. Tidak pernah. Setiap hari saya bisa tidur di kamar seperti ini. Kamar saya luasnya 7 kali 12. Saudara, saya tidak pernah minta, tapi saya percaya, saya pegang. Ketika kita melayani di tempat kudus, tidak ada motivasi, tidak ada motivasi uang, ketenaran, populer, penghidupan kita, estio kita, masa depan, makanan, fasilitas yang kita punya akan disediakan sama Tuhan. Ada apa saudara? Bagian yang terakhir saudara, kunci yang terakhir. Tadi dikatakan dia menuntun aku, ya, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena. Saudara, menuntun itu bahasa aslinya adalah najak. Namanya menuntun saudara. Saudara, kalau saya boleh pinjam satu orang, saudara, saya pegang tangannya, saya tuntun. Berarti kan dia harus merelakan salah satu bagian tubuhnya untuk diserahkan saya. Misalnya ada orang satu di sini, ya tuntun ya. Tapi kan dituntun kan tidak mungkin pegang kupingnya saudara, ini cewek saudara ya. Pasti kan tangan dong. Mana saya tuntun, berarti kan dia harus rela tangannya diberikan kepada saya. Salah satu bagian tubuhnya rela diberikan untuk dituntun, dipegang. Saya jalan kemana dia sih, namanya dituntun. Kalau saudara mau menikmati kebajikan kemurahan seluruh, rela saudara menyerahkan, entah menyerahkan waktu saudara, entah menyerahkan keuangan saudara, entah menyerahkan kepintaran, atau menyerahkan hak saudara. Aku harus melayani, dikata-katain, aku benci, malas, aku tidak datang, stop melayani. Saudara tidak rela begitu. Firman Tuhan mengatakan, ketika kamu melayani aku tapi kamu dihina, dimaki, itu saudara dapat berkat. Rela dan saudara memberikan salah satu bagian tubuh Abraham. Dikatakan bapak orang beriman, keturunanmu seperti pasir dan seperti bintang di langit. Dia rela beri yang terbaik. Siapa itu? Yang diberi itu anaknya. Anaknya tidak gampang saudara. Dia harus tunggu sampai mati pucuk dia dapat itu anaknya. Tapi yang terbaik sama Tuhan diminta, dia kasih tidak? Dikasih. Dan ketika dikasih itu yang mana aja Ishak di dalam Kejadian saudara 22. Dikatakan Kejadian 26 ayat 12-13. Maka menaburlah Ishak. Di waktu musim kering menabur langsung menuai. Dikatakan Alkitab jelas, ia kian lama kian kaya, sangat kaya dan bertambah kaya. Karena dia beri yang terbaik. Satu tuh dengan video ini saudara. Ketika saudara bisa jadikan videonya, itu saran saudara. Ketika saudara beri yang terbaik,
saudara akan menerima beyond expectation. Saudara lihat video ini, habis itu kita akan segera berakhir. Bisa dibesarkan suaranya? Andi. You too, Jared. That's it. I want to see you do the death for all you except I want to see your absolute best. Berikan yang terbaik. What? When we get to 30? I think you get to 50. I can get a 50 otherwise on my back. I think you do what you're going to back. But even if you can't, I want you to promise me you're going to do your best. Alright. Your best. Okay. You going to give me your best. I'm gonna give you my best. Okay. I want you to be thoughtful. Why? I want you to get up at a certain point and you go forward. Jeremy goes back. Good tight hold, Jeremy. All right. Let's go, Rock. Dengan baik-baik saudara. Your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. A little bit left. There you go. Jeremy, good at it. That way, Brock. Keep going. There you go. So keep start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good and straight. That's it, Brock. That's it. Get to 20. You give it your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more in than that. You gotta keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. Keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Very best. You're very best. You're very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit. Keep going. Keep driving. Keep your knees off the ground. That's it. You're very best. Don't quit. You're very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. See, keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on, keep going. Cards, don't quit. You're very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's hitting. I know it's it. I'm glad he's straight. You go shit too much. Mom, don't you give up on me, Brock. You keep going. You hear me? You keep going. You're doing good. Keep going. Do not quit. You keep going. I know. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. You let it, Brock. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promised me your best. Your best. Don't stop. Keep going. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. No, Brock Kelly, you don't quit on me. No, you keep going. You keep going. No, Brock. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me your heart. Come on, you can. You can. I'm Lord. I'm Lord. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more. Ya saudara, ketika dia berikan yang terbaik, hasilnya beyond expectation. Good luck. You're in the end zone. Sesuatu. Brock, you are the most influential player on this Hari ini saudara, Walk around the field so apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara? Beri yang terbaik. Suami mungkin tidak baik, tapi tetap beri yang terbaik. Orang tua mungkin tidak bisa support
C, D ya. Nanti kita nyanyi Yesus toh daratan. Saudara, ketika saya belajar mengenai firman Tuhan ini, give the best, saya diingatkan ayat Galatia 6:9. Janganlah kita jemu berbuat baik, karena apabila sedang datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya suruh Tuhan memberi yang terbaik untuk menjalankan ayat ini. Setiap kali saya harus berbuat baik. Satu ketika ada seorang pengusaha, saudara, dia bergerak di bidang JBT, jasa urusan transportasi, dia urusan perkapalan. Dia ketemu saya, Pak, saya ada masalah A, B, C, D, C, saya minta tolong dia. Saya tolong 1, 2, 3 hari sampai 1 masalah selesai, dia hilang. Ya sudah, sekali. Sebulan kemudian, Pak Alek, ini konsultan pajak tidak bisa sesuai sama saya, tolong Pak Alek ajari saya, ajari anak saya. Ya, saya tunggu ya, sekarang ya. Namanya bos, saudara ya, main perintah. Oh iya Pak, mohon maaf, aku sih ada rapat. Wes tak tunggu selesai rapat, aku sudah jalan OTW ke kantormu. Batin, aku itu anak buahmu, cuma saya beri. Pak Alek gimana? Cepat, aku sudah nunggu. Gak bayar. Hari ini dia mau ini, ya harus iya Pak, tunggu Pak. Saya datang, ini Pak anak saya, tolong ajari ya. Saya panggil istri saya, coba karyawan, saya suruh ngajari anaknya, karyawannya suruh ngajari istri saya ajari berjam-jam. Ya sudah Pak Alek, terima kasih ya. Bye. Tanpa fee, tanpa apa, saya juga tidak bersyukur. Dan itu terjadi berulang 5, 6 sampai 10 kali. Tahu nggak saudara? Anak Tuhan itu hidupnya ada di tangan Tuhan. Bulan yang lalu pengusaha ini telepon sama saya. Daging ngomong, oh gimana? Telepon mana pasti nggak bayar lagi. Pasti cuma mau cuan. Firman Tuhan mengingatkan saya, beri yang terbaik. Jangan cuma berbuat baik. Lakukan segala sesuatu seperti kamu berbuat untuk saya. Iya Pak, aku ada masalah Pak. Aku minta ketemu sekarang. Suami Pak aku lagi ada di luar. Kamu di mana? Tak susul masih pun nggak bisa. Aku lagi meeting Pak. Selesai jam berapa? Oh habis itu ada janjian lagi. Habis itu selesai pokoknya hari ini aku ketemu dengan Pak Alek. Iya, oke Pak, saya selesai. Jam 3, oke. Jam itu saya datang ke kantor. Soalnya saya tidak berpikir apa-apa. Tapi saya skip. Sampai akhirnya dia sampai di kantor saya, dia cerita semua masalahnya. Habis begitu saya bantu dia, konsultannya tidak bisa dan ada jalan keluar dan masalahnya selesai. Dan tiba saatnya dia ngambil hasil surat keputusan pajak yang sudah saya selesaikan dengan jauh turun, dia kena hampir 3 miliar. Saya cuma bisa menyelesaikan ya paling 300-400 juta. Sudah cukup jauh. Saya tahu pasti ada daerah, tidak apa-apa. Saya belajar firman, beri. Pak Alek sudah selesai, sudah. Suratnya di mana? Di tangan saya. Tak ambil ya saya di kantornya. Iya. Kamu ada? Ada. Orang bilang beri yang terbaik. Jangan cuma berbuat baik. Saudara, ketika dia sampai di kantor saya, tiba-tiba telepon saya ini berbeda. Yang telepon saya itu bisa next gambarnya. Ini saya tutup dengan kesaksian. Gambarnya bisa next. Yang telepon saya itu sales kursi pijat. Saya kalau mengantar istri saya itu ke mall jalan itu suwe saudara, saya kan capek. Saya bilang, aku tak tunggu ya di kursi itu sambil senden. Kok beli kan? Enggak rame, ya senden yang pijat-pijat gigi lah. Tapi sudah saya sih ngejar saya terus. Lah kursi pijat saudara harganya 140 juta yang mau beli siapa? Memang enak saudara ya. Memang enak, tapi saya super terus dari itu dia telepon saya. Pas saudara ada orang itu dia kasih promo sama Pak, ini sekarang harganya 100 juta. Sopo sih mau beli? Yang saya mau beli besok. Oh iya, saya batin tok sudah. Kita nggak beli coba lagi yang di mall sudah. Oh iya, sudah mana itu? Kenapa? Tidak. Di sini sudah ada ini masalah khusus. Lalu enggak kenapa? Enggak, aku belum coba kursi pijat mereka masih. Enak, ditawari sana sini terus. Gue enak Pak, itu Pak. Gue enak Pak, tapi duitnya gue enak. Pak,
kursi itu 3 hari lagi sampai di rumah saya tanpa saya bilang sampai. Ketika saudara lakukan yang terbaik, upah itu dari Tuhan. Jangan sibuk-sibuk berbuat. Hari ini apapun yang sedang terjadi, berbuat yang terbaik. Senantiasa berbuat baik, beriring seolah-olah beriring pada Tuhan. Terutama untuk pekerjaan Tuhan. Anak, kasih penghormatan yang terbaik pada Tuhan. Istri, kasih pendudukan yang terbaik kepada suami. Suami, pagi sibuk cerewet pak radio terus atau isu siaran terus pak. Beri yang terbaik, berbuat baik, jangan jemu. Ketika engkau tidak pergi di rumah, engkau akan menuai. Sore malam hari ini bukan sesuatu untuk peluncuran atau mengenai. Saya tidak kenal saudara, saya tidak tahu masalah saudara. Tapi yang saya tahu, Tuhan Yesus saya sudah berbicara dan sudah banyak berbuat
coba percaya Allah penyedia buat setiap kami. Thank you Lord. Mari, jika ini doamu, taruh tanganmu di dada, angkat tanganmu di atas satu, di atas kepala. Mari sama-sama coba bagi berdiri dan nyanyikan satu pujian itu sebagai pujian iman kita, doa kita kepada Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yuk bersama-sama. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.